Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. VJ masih ngobrol sama Mas Fakih, seorang anak muda yang mempunyai berbagai talenta luar biasa. Kalau tadi di awal aktifnya menjadi seorang remaja masjid, dikagumkan lagi dengan prestasi di bidang olahraga, menjadi race director termuda. Dan ternyata terkuak menjadi seorang ini juga pelaku seni di teater keliling juga. Ini luar biasa nih Mas Fakih. Tapi ini bagaimana sih pengalamannya sampai pada akhirnya tertarik di bidang seni atau ya seni pertunjukan ya khususnya nih? Saya emang dari kecil suka acting, Kak. Wah. Pengen lah jadi artis. Boleh direkrut nih para produser. Di SMA saya mulai pertama kali ikut teater, eskul teater namanya dulu di SMA saya namanya Teater Delima. Udah 2 kali ikut lomba, tapi emang belum rezeki lah, belum dikasih menang. Dan dari situ saya belajar Kak. Di teater tuh bukan belajar sekedar acting, nyanyi, dance, tapi dari sebuah teater saya banyak belajar soal kehidupan. Nah, yang itu yang bikin saya tertarik untuk menekuni dunia teater. Di situ belajar bagaimana caranya sabar, proses, apalagi di zaman sekarang yang serba instan, yang anak muda tahu sendiri maunya sat-set langsung hasil. Nah, di teater ini nggak bisa. Kita harus benar-benar proses dari 0 sampai 100%. Nah, ini yang saya suka. Saya benar-benar terlatih lah hati ini. Kayak, wah, ini benar-benar cocok lah buat saya banyak belajar. Di sini juga penuh makna dan penuh cinta. Jadi ya benar-benar kita menjalani sebuah proses bareng-bareng, jatuh bangun bareng, dan menikmati sebuah karya dengan bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang instan lah. Karena Indomie instan aja butuh proses untuk direbus. Oke, berarti semuanya harus serba proses ya, tidak ada yang instan ya Mas Fakih. Betul. Apalagi buat anak muda zaman sekarang, jangan banyak ngeluh lah. Intinya tuh usaha gas dulu. Terus. Oke, baik. Terus di teater keliling juga kayak banyak lah hal yang didapat, apalagi soal kehidupan. Jadi setiap project itu saya diajarin sama ibu sutradara, ibu produser lah, namanya Kak Oi, sebutnya Mami Oi. Jadi sebelum project kita dibuat untuk memintakan tulis nih, apa sih yang kamu mau lakukan untuk teater keliling. Terus poin selanjutnya, apa sih yang kamu mau impikan untuk diri kamu sendiri, misalnya bulan depan pengen lulus, pengen beli ini, pengen mencapai ini, dan yang terakhir, poin terakhir, apa sih yang kalian ingin ciptakan terhadap relationship. Nah, tapi relationship yang ditekankannya ini bukan pacar atau teman atau sahabat, itu semua bullshit kata beliau. Relationshipnya tentang keluarga, karena kalau bukan keluarga siapa lagi sih yang akan menolong kita selama ini gitu. Ini 3 hal yang selalu diajarkan setiap awal mengawali project bersama teater keliling. Jadi apa sih yang kalian ingin ciptakan dalam project ini? Misalnya tiketnya sold out, tampilnya all out, kebahagiaan, rasa cinta, dan terus selanjutnya buat diri, misalnya tahun 2029 pengen jadi anggota DPR apa. Nah, ini selalu dituliskan di kertas setiap kita mau mulai project. Ini kunci suksesnya di balik teater keliling menurut saya Kak. Jadi orang-orangnya ceria, happy, dan merasa kekeluargaan gitu Kak. Berarti memotivasi setiap anggotanya untuk mewujudkan apa keinginannya, apa tujuan kehidupannya gitu ya? Betul Kak. Oke, sampai pada akhirnya Mas Fakih merasa bahwa wah, wadah ini bagus banget nih gitu ya. Tapi boleh dong sharing cerita atau pengalaman serunya menjadi seorang aktor atau di teater keliling ini, suka dukanya apa? Yang paling berkesan itu kemarin sih mega musikal. Itu dalam memperayakan 50 tahun teater keliling, kita pentas di Gedung Kesenian Jakarta. Itu kita pentas hampir 4 jam Kak. Itu mungkin itu yang terlama lah saya sampai untuk saya mainkan gitu. Sebuah pementasan teater sampai 4 jam gitu kita di panggung. Cukup melelahkan sebenarnya itu. Waduh, ini ya tenaganya, waktunya pasti ya di teater ini gitu ya. Oke, baik. Waduh, ini berbagai kegiatannya gitu ya Mas Fakih ini rasanya kalau bisa dilihat-lihat ini sibuk semua.
Dari sisi A, B, C sibuk semua nih, mahasiswa akhir gitu yang harusnya berskripsian. Kemudian remaja masjid, aktif di berbagai kegiatan-kegiatannya, olahraga, event nasional. Terus sekarang aktor, ternyata menyiapkan berbagai event tampil pertunjukannya juga gitu ya. Ini rencana dalam waktu dekat ini akan merencanakan apa lagi nih Mas Fakih? Masih penasaran apa lagi nih? Ingin mencoba apa lagi nih Mas Fakih? Atau mau fokus ke yang mana? Udah nyaman sih Kak. Ya. Rencana ya target ke depan lah. Insya Allah emang kalau dikasih takdir, impian pengen jadi anggota dewan Kak. Wow, Masya Allah, amin ya. Ingin menyuarakan lah suara-suara rakyat Kak. Mas Fakih kalau dikasih kesempatan nih untuk menyuarakan aspirasi sebagai anak muda, apa yang ingin Mas Fakih sampaikan? Yang pertama, sekarang pajak katanya mau naik Kak. Itu ya terlalu memberatkan lah anak muda. Di tahun depan kan udah banyak lah tayangan-tayangan di berita atau media-media sosial. Pajak tahun depan mau 13%. Dan sekarang yang lagi rame soal tapera. Yeah. Menurut saya, walaupun saya belum merasakan, tapi saya melihat dari sisi-sisinya ini sangat memberatkan lah Kak. Karena apa yang dilakukan ini juga dampaknya tidak begitu bermanfaat lah. Kurang bermanfaat gitu. Maksudnya masih banyak hal yang lebih penting gitu untuk dilakukan, atau kebutuhan yang lebih urgensinya gitu Kak. Dan satu lagi soal batasan usia Kak. Saya ingin pemerintah sadar lah, lapangan kerja ini standar usianya sangat terbatas. Tapi ketika di atas, kemarin yang baru-baru ini presiden aja usianya bisa diubah-ubah. Masa standar untuk masuk kerja umurnya sudah 25 maksimal, 27 maksimal. Dan ini tidak relevan lah. Masa syarat jadi presiden aja minimal SMA, dan kalau masuknya kerja minimal S1. Ya, itu kan sudah kejomplangan yang sangat bahaya. Masa presiden aja SMA dan pegawai S1, itu sangat-sangat menghiraukan Kak, menghiraukan lah. Dengan berbagai problematika yang ada di Indonesia, khususnya sebagai anak muda, pasti khawatir banget ya Mas Fakih. Betul Kak. Oke, baik, semoga nih Mas Fakih dengan generasi-generasi lainnya gitu ya, seperjuangannya bisa menyuarakan aspirasi-aspirasinya, keresahan-keresahannya. Tapi jangan lupa, kalau jadi anggota dewan jangan sampai lupa tuh keinginan-keinginan masih mudanya ya, untuk apa ya, mensejahterakan rakyat gitu ya. Dengan khususnya ini kalangan-kalangan yang selama ini tidak terlihat ya, kalangan bawah, kalangan menengah gitu ya. Semoga nih kita doakan ya Mas Fakih sesuai rencananya menjadi anggota dewan perwakilan suara rakyat. Amin. Oke. Semangat walaupun masih muda, mumpung masih muda, 21 tahun ya? Kemarin baru ulang tahun Kak, jadi 22 Kak. Wah, Gemini juga. 22 tahun ya berarti. Ini masih muda lah ya. Oke, luar biasa sekali. Mas Fakih ini ya 22 tahun gitu ya, punya berbagai kegiatan. Ini khususnya remaja masjid gitu ya. Menginspirasi berawal dari seorang remaja masjid, kemudian penyaluran hobinya menjadi seorang race director termuda, jadi pelaku seni juga gitu ya. Keren banget gitu. Apa sih pesan-pesan yang ingin mungkin Mas Fakih sampaikan kepada anak muda nih untuk memotivasi teman-teman di rumah supaya punya keinginan memotivate anak-anak muda supaya lebih aktif lagi, lebih beraktivitasnya lebih positif lagi gitu ya. Gimana Mas? Ada pesan-pesannya? Yang pertama buat anak muda khususnya ya, jangan kebanyakan kejar dunia, karena ketika kita kejar dunia hanya dapatnya dunia, tapi kejarlah akhirat, maka kita akan dapatkan dunia dan akhirat. Wow. Selanjutnya buat anak muda, jangan cepat nyerah, apalagi sekarang di sosmed ya, apa-apa pada ngeluh gitu ya, soal kehidupan, soal apa-apa mahal gitu. Jadi anak muda tuh harus gigih. Jadi kalau buat saya nggak akan nyerah jika impian saya belum tercapai. Itu salah satu prinsip saya. Tapi kita kejar impian itu dengan cara yang positif. Karena jika kita menggapainya dengan hal negatif, dia akan hilang dengan cepat. Ya seperti jabatan, misalnya kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, pasti akan hilangnya, atau sumber-sumber masalah yang lain akan datang gitu Kak. Dan satu pesan saya untuk anak muda, jika ingin sukses, yang pertama dekati ibu kalian. Jangan malah dekati pacar kalian, karena berkahnya ibu, rahmatnya ibu bener-bener wah banget gitu buat anak muda.
Wah, luar biasa. Ini bisa didengar ya teman-teman di rumah, muliakan ibumu. Maka jalan-jalan kebahagiaan, mimpi-mimpi kalian insya Allah dipermudah ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kalau mau tahu kegiatan-kegiatannya Mas Fakih, boleh di follow media sosialnya ya, @superkih ya Mas Fakih ya. Siap. Lihat bagaimana aktifnya Mas Fakih gitu ya di berbagai kegiatannya. Ternyata di balik itu juga memuliakan seorang ibunya, luar biasa. Ini anak muda yang memang menjadi sumber inspiratif ya. Semoga Mas Fakih tetap terus semangat untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya, khususnya nih di remaja masjid nih Mas Fakih. Ini Rizka ya, Rizka komunitas masjid. Ini juga pastinya mewadahi berbagai kegiatan-kegiatan yang patut dicontoh juga buat teman-teman yang mempunyai kegiatan seperti Rizka juga. Ini Rizka juga katanya lagi open recruitment ya? Betul Kak, jadi kita lagi penerimaan anggota baru. Jadi bagi para pemuda-pemudi yang ingin sukses, ya ingin mencontoh, join Rizka. Karena saya lahir juga dari Rizka Kak, supaya banyak lahirnya para pemuda-pemudi yang berprestasi dan taat juga pada agama. Masya Allah. IG-nya apa tuh? Rizka? Rizka Menteng Kak, Rizka Menteng. Rizka Menteng. Nanti ada di bawah, kita kasih linknya ya. Oke ya, ini kalau mau tahu informasinya nih, dikasih tahu infonya berikut. Oke, Mas Fakih, terima kasih banyak ya atas berbagai pengalamannya yang sangat luar biasa. Hari ini rasanya banyak banget yang membuat kita semua yang mendengarkan rasanya tertegun dengan semangatnya Mas Fakih sebagai anak muda yang mempunyai berbagai aktivitas positifnya, hobinya jalan, passionnya jalan, agamanya yang paling penting jalan, tetap patuh sama ibunya juga keren banget. Mas Fakih, terima kasih banyak sebelumnya ya atas kesempatannya Mas Fakih. Semoga cerita-ceritanya bisa menginspirasi untuk banyak orang, khususnya teman-teman BRTV yang sedang menonton ini. Terima kasih Mas Fakih sebelumnya. Salam untuk keluarga di rumah ya Mas Fakih dan teman-teman Rizka. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kita udah mendengarkan banyak cerita dari seorang anak muda usia 22 tahun tapi punya berbagai prestasi gitu ya. Prestasi akademiknya, prestasi non-akademiknya, agamanya, dan lain sebagainya. Semoga dengan cerita-cerita tadi bisa menambah semangat kita untuk tetap terus menjalankan kegiatan-kegiatan positif. Terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng. Saya Via Junita atau VJ, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.